Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Egy Arasi Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita ada di mata kuliah proyek perangkat lunak ya. Pembahasan kita pada kali ini adalah membahas mengenai review rekayasa perangkat lunak ya. Dimana materi ini merupakan materi review dari pembahasan di mata kuliah sebelumnya ya. Kita perhatikan di layar untuk reviewnya ya. Jadi ada beberapa nanti yang akan kita review secara singkat. Di antaranya yang pertama nanti ada definisi rekayasa perangkat lunak. Kemudian yang kedua ada domain perangkat lunak. Lalu yang ketiga ada macam-macam dari SDLC atau Software Development Lifecycle. Kemudian yang keempat mengenai revisi dari dokumen perencanaan atau project charter dan project scope. Kita akan membahas mengenai materi, tapi sebelumnya kita perhatikan yang mau lewat berikut ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Kita akan mulai membahas mengenai review dari RPL ya, atau rekayasa perangkat lunak ya. Sekilas kita akan membahas yang pertama mengenai definisi ya. Bisa diperhatikan di layar bahwa definisi rekayasa perangkat lunak ini merupakan penerapan dari pendekatan yang sistematis, disiplin, dapat diukur untuk pengembangan operasi dan pemeliharaan perangkat lunak. Jadi untuk rekayasa perangkat lunak ini merupakan salah satu disiplin ilmu ya dalam pengembangan perangkat lunak ya. Tadi dimulai dari tahapan requirement engineering, analisis, kemudian perancangan, lalu implementasi, kemudian nanti ada pengujian maupun tahap maintenance ya. Nah, semua tahapan ini dilakukan secara sistematis, dilakukan per tahap. Ya, di setiap tahapan ini memiliki banyak sekali makna dan apa yang harus dilakukan ini tentunya harus mendalam ya. Ada juga disiplin, kemudian dapat diukur untuk pengembangannya ya, karena kita menggunakan beberapa macam dokumen. Contohnya untuk di analisis ini ada spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, kemudian di perancangan ada dokumen DPPL ya, atau deskripsi perancangan perangkat lunak dan lain sebagainya. Nah, ini rekayasa perangkat lunak menurut definisi dari IEEE standar 610.12 tahun 1990 ya. Selanjutnya ada juga definisi dari rekayasa perangkat lunak menurut bukunya Babbage dan Alan Brutoit ya, bahwa rekayasa perangkat lunak ini merupakan kombinasi teknik, metodologi, dan alat bantu yang digunakan untuk membantu dalam berbagai hal ya. Diperhatikan lagi di layar bahwa suatu sistem perangkat lunak yang berkualitas tinggi di sini bisa dikatakan bebas dari error, kemudian membuat sesuatu yang di dalam budget yang ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah sebelum batas waktu yang ditentukan ya. Jadi apabila nantinya ada perubahan-perubahan misalkan dari sisi requirement, dari sisi coding dan lain sebagainya, ini harus menyesuaikan atau harus bisa memenuhi requirement-nya dari end user atau pengguna ya. Jadi di dalam pengembangan sistem ini semuanya nanti akan ada evaluasi, akan ada pengujian. Tentunya ketika misalkan ada penambahan fitur, nanti bisa dilakukan upgrade ya, atau updating versi ya. Nah, seperti contoh misalkan ketika kita memperhatikan di Play Store ya, di Android itu, nah setiap mungkin ada beberapa minggu atau beberapa bulan pasti terdapat update dari aplikasi yang dikembangkan.
Nah, itu pengertian dari rekayasa perangkat lunak ya, atau definisinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai domain ya. Kalau domain perangkat lunak di sini, domain ini berarti berhubungan dengan lingkungan ya, lingkungan perangkat lunak ya. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah sistem software. Jadi sistem software ini terkait dengan perangkat lunak di dalam sebuah sistem ya. Nah, misalkan kita bicara mengenai sistem informasi akademik, nah di situ nanti terkait dengan semua sistem akademik ya. Misalkan di sini terkait dengan kemahasiswaan, terkait dengan nilai, kemudian terkait dengan misalkan dengan wisuda, terkait dengan pengajaran dan lain sebagainya. Jadi ada di dalam sebuah sistem, itu yang pertama. Kemudian kalau kita bicara mengenai domain perangkat lunak, yang kedua adalah application software. Nah, kalau ini terkait dengan perangkat lunak aplikasi ya. Jadi kita hanya fokus pada aplikasinya. Misalkan aplikasi untuk mendeteksi kadar gula. Nah, ini terkait dengan hal tersebut ya. Jadi aplikasi-aplikasi atau program yang terkait dengan pendeteksian kadar gula. Kemudian ada juga rekayasa atau scientific software ya. Jadi terkait dengan scientist ya. Nah, ini yang ketiga ya. Hubungannya dengan ilmu pengetahuan yang misalkan aplikasi atau software yang terkait misalkan untuk meneropong luar angkasa dan lain sebagainya. Kemudian ada juga embedded software, jadi software yang ditanam. Nah, biasanya contohnya ada di dalam robot ya. Jadi kecerdasan yang ditanamkan pada robot ini dinamakan juga salah satunya adalah embedded software ya. Lalu yang kelima di sini ada product line software. Kalau ini terkait, nah ini contohnya termasuk ke dalam software entertainment ya. Jadi beberapa peralatan atau software yang digunakan untuk hiburan ya. Nah, misalkan kita membuat aplikasi untuk bermain game dan lain sebagainya. Kemudian ada juga domain di aplikasi web ya. Tentunya kita sudah paham bahwa aplikasi web seperti apa ya, bisa dibuka menggunakan web browser. Selanjutnya yang terakhir adalah software kecerdasan buatan ya. Jadi software-software yang memang dibangun dengan algoritma-algoritma yang telah disesuaikan dengan kebutuhan kecerdasan yang dibuat tersebut. Oke, ini domain-domain untuk perangkat lunak ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai software development lifecycle atau SDLC ya. Macam-macamnya ya. Ini hanya review, mungkin sebelumnya juga sudah pernah mendengar dan menggunakannya ya. Nah, kita akan kembali sesaat lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai SDLC atau Software Development Lifecycle yang pertama ya. Bisa kita perhatikan di layar. Nah, di sini ada salah satu model ya, model yang mungkin sudah kalian pahami juga adalah model waterfall ya, atau model air terjun. Nah, di sini sistemnya atau gambarannya seperti air terjun. Jadi dilakukan mulai dari proses yang paling atas, dari requirement engineering, kemudian analisis, desain, kemudian implementasi atau coding, kemudian ada deployment dan juga ada maintenance. Jadi semua tahapan di sini ini dilakukan melalui tahapan-tahapan yang matang ya. Jadi dari proses yang awal dulu di pengumpulan kebutuhan dan seterusnya. Nah, ini juga saya kira sudah pernah kalian temui ya. Kemudian ada SDLC yang kedua, ini ada model prototyping ya, atau pembuatan prototype ya, biasanya dibuat dalam bentuk model-model. Nah, untuk tahapannya sendiri, jadi pembuatan ini dimulai dari mendengarkan customer ya, atau user yang berkepentingan. Kemudian developer nanti akan membuat mock-up-nya. Jadi
melakukan pengembangan mockupnya, kemudian direvisi jika ada masukan, lalu nanti customer akan test drive mockup tersebut sudah sesuai keinginan atau belum. Nah, jika belum, nanti akan dilakukan lagi secara terus-menerus. Di sini terjadi perputaran sampai nanti benar-benar prototipenya bisa dijadikan sebagai produk akhir. Itu untuk yang prototyping ya. Nama modelnya prototyping, kemudian nama produknya hasilnya itu kita sebut dengan prototype ya. Kemudian yang ketiga, kita juga sudah tahu mungkin di sini adalah model proses di sini adalah incremental ya. Nah, ini yang ketiga adalah incremental. Di sini kalau kita perhatikan ada beberapa kali increment ya. Increment ini perulangan dari mulai tahap awal, analisis, desain, kode sampai testing. Ini untuk yang proses pertama, kemudian akan dilakukan proses tersebut secara terus-menerus ya. Jadi secara lengkap, paket komplit, analisis, desain, kode, testing ini dilakukan di tahap kedua, di increment kedua. Kemudian di increment 3 juga melakukan tahap yang sama sampai memang nanti disesuaikan dengan waktu kalendernya ya, waktu pengerjaan dan biayanya. Jika sudah dianggap sesuai, nanti akan berhenti ya. Jadi satu paket ini akan dilakukan terus-menerus jika belum sesuai. Nah, ini yang ketiga untuk increment ya, incremental model. Kemudian yang keempat ada RAD model ya. Ini Rapid Application Development Model ya. Kurang lebih sama. Nah, ini adalah kombinasi antara waterfall tadi dengan incremental ya. Di sini bedanya adalah antara setiap prosesnya di sini dibagi menjadi beberapa tim ya. Ada tim 1, 2 dan 3. Dan biasanya dilakukan dalam rentang waktu 60 sampai 90 hari ya. Jadi maksimal untuk RAD ini biasanya untuk proyek-proyek yang berskala kecil maupun sedang. Jadi waktu pengerjaannya pun hanya terbatas sekitar maksimal 90 hari atau 3 bulan ya. Kemudian yang kelima ya juga sudah kalian tahu juga ya, ini adalah model untuk yang spiral. Bisa diperhatikan juga di layar bahwa kita mulai dari fase yang pertama di sini dari dalam ya, dari dalam ini sampai ke luar sampai besar. Jadi dilakukan ada project entry point di sini, ada beberapa entry point dimulai dari customer communication. Jadi ada komunikasi dengan customer, kemudian ada perencanaan, kemudian analisis resiko, kemudian dilakukan proses rekayasa dan nantinya akan dilakukan proses konstruksi dan rilis ya. Nanti setelah dirilis produknya, perangkat lunaknya akan dievaluasi oleh customer. Nah, di setiap project entry point axis ini ya. Nah, ini nantinya akan semakin besar. Di sini ada keterangannya ya. Untuk yang paling dalam ini adalah berhubungan dengan konsep. Kemudian nanti setelah konsepnya jadi, di entry point yang kedua adalah new product development. Kemudian setelah dilakukan proses perputaran lagi di entry point yang ketiga, ini terkait dengan product enhancement. Jadi ada perbaikan atau peningkatan dari kualitas produknya. Kemudian setelah itu yang keempat terkait dengan product maintenance ya. Jadi untuk pemeliharaan produknya seperti apa. Nah, ini model proses untuk yang spiral ya. Kemudian yang keenam ada juga ini V model ya. Nah, kalau ini V model ini terkait dengan verifikasi dan validasi. Jadi ketika user requirement ini akan dilakukan proses validasi dengan user acceptance test ya. Jadi penerimaan user, kemudian dan lain sebagainya. Tapi tentunya kita baca untuk V model ini dari mulai paling bawah.
Jadi setelah dilakukan proses coding, ini untuk validasinya kita lakukan unit testing ya. Jadi bagian terkecil dari program, dari aplikasi ini kita validasi apakah sudah detail desainnya sudah sesuai. Nah, ini dicek di unit testing. Kemudian global desainnya, jadi perancangan secara globalnya dicek juga di proses integration testing. Jadi dicek di sini. Nah, untuk yang paling atas, untuk mengecek apakah sudah bisa diterima oleh user, ini dicek di dalam user acceptance testing. Nah, ini V model ya, bentuknya seperti V, dilakukan proses validasi ya. Lalu yang ketujuh ada juga agile ya. Agile ini pendekatan yang iteratif dan bertambah atau bisa kita sebut evolusioner. Ini dilakukan dengan cara kolaborasi ya, kolaborasi dengan jumlah pertemuan yang tepat untuk menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi, kemudian waktu dan biayanya juga efektif. Nah, kalau di Agile biasanya menekankan lebih kepada communication antara developer dan customer atau user ya. Nah, ini di Agile. Nah, salah satu contoh di Agile itu ada Scrum ya, dilakukan secara tim. Di situ nanti ada Scrum Masternya, ada tahapan-tahapannya disesuaikan ya. Oke, untuk Agile ini nantinya diharapkan dapat memenuhi perubahan kebutuhan dari setiap stakeholder atau orang-orang yang berkepentingan. Nah, saya kira semuanya sudah paham karena ini hanya review dari pertemuan di RPL ya. Oke, selanjutnya adalah prinsip utama dari Agile ya. Mungkin juga sudah diketahui. Kita perhatikan lagi di layar ya. Jadi ada 6 prinsip utama dari model Agile. Yang pertama adalah di sini fits just right process ya, di sebelah kanan adalah artinya bahwa prosesnya adalah cocok dan benar. Kemudian yang kedua, Agile di sini melakukan pengujian dan validasi yang berkelanjutan, kemudian mempunyai tim yang konsisten ya, berkolaborasi secara konsisten, kemudian responnya juga cepat dalam setiap ada perubahan. Kemudian yang kelima di sini adalah keterlibatan pelanggan ya, jadi customer yang terlibat juga berkelanjutan. Selanjutnya pengiriman ya, jadi kalau dari sisi distribusi juga berfungsi secara baik dan benar ya. Itu adalah Agile ya. Oke, demikian untuk reviewnya, jadi kita tidak terlalu banyak. Nah, ini adalah referensinya ya untuk materi yang sudah disampaikan. Kemudian untuk revisi project charter dan project scope ya, kalian nanti bisa mengecek di Kulino untuk revisi dokumen perencanaannya ya, baik project charter dan project scope. Kemudian nanti revisi bisa kalian download atau dilihat di akun pengupload dokumen. Setelah tahu revisinya seperti apa, kalian lakukan revisi dan upload kembali di pertemuan yang selanjutnya ya. Jadi di kolom tugas yang part yang kedua atau part final dari dokumen perencanaan. Nanti setelah itu kita akan lanjut ke SKPL. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Nanti jika masih belum jelas bisa ditanyakan di komen video di bawah ini. Terima kasih. Selamat belajar dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.